Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan bagaimana sudah menonton video kami yang sebelumnya yang kita ngebahas soal vulnerability in acting. Gimana apakah kalian ternyata sudah cukup vulnerable di seni peran? Sudah cukup mengakui semua perasaan-perasaanmu? Atau mungkin sebagian dari persoalan keaktoranmu terjawab lewat video tadi? Semoga terjawab ya, kalau nggak terjawab ya mungkin memang butuh latihan praktek. Kalau teman-teman mau praktek, teman-teman bisa ikut Aku Aktor rutin setiap hari Minggu jam 4 sampai 6 sore, untuk sementara ini masih di Jakarta Selatan. Anjay, bridging-nya bagus banget, goks. Kalau biasa dengerin Aku Aktor tahu kalau gua nggak segitu pintarnya untuk nge-bridging. Emang sih, kalau ada, skenario tuh kalau ada naskahnya duluan tuh agak. Mungkin mungkin di satu sisi kayak lebih lebih enak kali ya, ngomongnya ya, tapi di sisi lain kayak kayak tidak ada, apa ya, tidak ada kemerdekaan gitu dalam dalam ketika aku ngobrol ke teman-teman tuh, kenapa biasanya aku nggak pakai skenario gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan di acting, anjay, ngeri banget. Bagus lagi nih bridging-nya, oke, mulai belajar pelan-pelan ya, yang namanya juga bertumbuh, oke. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita ngebahas soal, vulnerability in acting yang bisa sangat membantumu dalam seni peran, dan di video berikutnya kalau nggak salah kita ngebahas soal bahwa jangan baper. Nah, sekarang kita akan ngebahas masih di buku yang sama, masih dari buku yang sama, bukunya Adam Smith, The Actor's Mirror. Kita akan ngebahas soal, kemerdekaan di keaktoran. Sebenarnya apa sih kemerdekaan untuk aktor tuh? Ya meskipun ini bukan bulan Agustus ya, tapi ketika aku ngebaca itu kayak, wah menarik sekali ketika kita ngebahas soal kemerdekaan di aktor. Karena gini, ini saya bicara sebagai aktor ya, sekarang saya akan bicara sebagai aktor sebagaimana, yang saya alami. Bahwa terkadang memang pada produksi-produksi tertentu, seolah-olah aktor tuh terkungkung gitu, seolah-olah dia tidak bisa menawarkan apapun, seolah-olah, ada banyak hal yang menahan dirinya untuk membuat sesuatu. Itu kalau hubungannya dengan orang lain. Kalau hubungannya dengan permainan, ternyata juga saya menyadari bahwa ada momen-momen di mana saya merasa terkungkung, dan lebih lagi ketika ini ada hubungannya dengan 2 konten sebelumnya, jadi nonton 2 konten sebelumnya. Terutama ketika, eee, saya menggunakan ingatan personal saya. Saya baru menyadari persoalan ini, bahwa ternyata ketika saya menggunakan ingatan personal saya tuh, benar apa kata Adam Smith, in a way, kita jadi isolated gitu, aku jadi terkungkung, dan terkungkung kan kondisi yang tidak merdeka ya. Nah, kemudian si Adam Smith ini ngasih tahu kemerdekaan di ruang keaktoran tuh apa, dan secara mendasar kalau teman-teman baca yang lain, baca metode keaktoran yang lain, bahkan Stanislavski, teman-teman akan tahu bahwa apa yang dibilang Adam Smith ada benarnya. Aku akan mulai dengan satu kutipan dari Adam Smith. Dia bilang gini, aku akan langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Imajinasi adalah satu-satunya kemerdekaan sesungguhnya bagi aktor. Dia bilang, imajinasi itu lebih dari ingatan. Ingatan itu membatasi apa yang terjadi. Kita bahas kalimat yang pertama dulu. Imagination is the actor's only real freedom. Kenapa dia bilang kayak gitu? Setelah saya baca dan saya, endapkan lalu kemudian saya berusaha untuk memahami, ingat sama episodenya SpongeBob yang imajinasi nggak? Dan kalian semua juga pasti tahu bahwa kalau anak-anak main gitu ya, anak-anak kecil lagi bermain gitu, lagi mainan sama entah apa pun itu yang mereka sedang mainkan, imajinasi mereka tuh nggak terbatas. Imajinasi mereka tuh bebas sekali, dan merdeka nggak mereka dalam berimajinasi. Itu menjawab alasan kenapa aktor-aktor kecil tuh, anak-anak kecil tuh biasanya kalau main, kalau mereka lagi main ya, bukan in, acting way. Kalau mereka main tuh kayak
apapun imajinasi mereka ya udah terjadi begitu saja dan merdeka sekali sehingga benar apa kata Adam Smith ketika dia bilang bahwa imajinasi itu satu-satunya kemerdekaan sesungguhnya untuk seorang aktor. Karena memang karena memang itu yang terjadi men. Tidak ada yang bisa membatasi imajinasimu kecuali dirimu sendiri. Kecuali misalnya nih, anak kecil bilang bahwa mereka lagi main, masak-masakan, terus dia lagi bikin kompor-komporan gitu. Sebelum dia dikasih pengetahuan sama orang dewasa bahwa nggak mungkin, nggak ada kompor kok bentuknya kayak gitu. Sebelum dia dapat pengetahuan itu, dia pasti ya udah main aja. Tapi ketika dia dapat pengetahuan itu, dia tiba-tiba jadi membatasi imajinasinya. Ini kenapa, balik lagi ke konten yang sebelum-sebelumnya, itu kenapa harus ada kontrol atas pengetahuan. Karena kadang-kadang tuh pengetahuan menghalangi imajinasimu. Padahal seharusnya pengetahuan itu menambah kaya, membuat lebih kaya imajinasimu. Pengetahuan seharusnya membuat lebih kaya imajinasimu, bukan menahan imajinasimu. Kalau pengetahuan menahan imajinasimu, berarti mungkin bukan pengetahuan yang kamu ambil, tapi ketakutan yang kamu ambil, sehingga kamu nggak bisa berimajinasi. Dan imajinasi itu bukan berangkat dari ingatan ternyata. Iya bahwa sebagian, apa namanya, aspek-aspek dalam imajinasi itu berangkat dari ingatan. Contoh paling gampang, kasus Avatar, Avatar-nya James Cameron. Emang dia punya ingatan atas, dunianya Avatar, dia punya ingatan atas itu? Enggak, karena tidak ada dunia itu, di dunia ini nggak ada. Yang dia lakukan apa? Ya dia bukan menggunakan ingatannya, dia menggunakan pengetahuannya sebagai cara untuk membangun imajinasinya yang bebas. Apalagi sebut Game of Thrones, benar-benar pernah terjadi? Tidak, jelas fiksi. Apalagi Star Wars, terjadi? Tidak, fiksi. Tapi semuanya berangkat dari imajinasi. Paling, fenomenal, Harry Potter. Ada di dunia nyata, ada, lorong kereta 3/4 itu, nggak ada. Tapi berangkat dari imajinasinya, cuman keretanya, si siapa namanya, J.K. Rowling pernah lihat lorong kereta seperti itu, dia tahu kereta seperti itu, dia tahu ada nomor peron, dia tahu. Tapi dia kemudian mengembangkan pengetahuan-pengetahuan itu ke dalam imajinasi sehingga muncullah peron 3/4 itu, dan seterusnya. Itu kenapa kemudian si Adam Smith bilang bahwa imagination itu lebih dari memori, imajinasi itu lebih dari memori. Memori itu terbatas pada apa yang sudah terjadi. Bener dong? Memori itu kan ingatan, ingatan atas apa yang sudah terjadi. Kalau kalian menggunakan memori dalam ruang permainanmu, terbatas. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal ingatan aja, kamu aja lupa loh, kamu aja bisa lupa loh, iya dong? Terus kamu mau menggunakan ingatan sebagai modal bermain, gimana kamu bisa menggunakan sesuatu yang sangat-sangat ringkih dan mudah kamu lupakan sebagai modal bermain? Itu kenapa imagination jadi kunci. Kemudian dia juga bilang, nanti aku akan bilang dalam sudut pandang teori yang lain ya. Si Adam Smith lanjut bilang bahwa imajinasi itu jauh lebih sustainable daripada substitusi. Kalau ada yang menghamba pada teorinya Uta Hagen, pernyataan ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk melihat kembali, untuk mengkritisi ulang apa yang dibilang oleh Uta Hagen. Substitusi itu yang pernah aku baca ya, adalah salah satu metodenya Uta Hagen. Di pembahasan Aku Aktor dulu tuh pernah ada. Mungkin nanti kalau ada waktunya kita akan ngebahas soal substitusi. Substitusi itu kurang lebih ada objek misalnya pot ini gitu ya, misalnya pot ini. Ini awalnya sebelum jadi misalnya aku karakter namanya Ali. Sebelum aku menjadi Ali, pot ini adalah pot saja. Dia cuman hand prop aja. Tapi ketika aku jadi Ali, aku harus mensubstitusi makna dari pot ini sehingga pot ini nggak cuman jadi potnya
nggak cuma jadi hand prop, dia punya arti sesuatu. Nah, substitusinya pada beberapa pembacaan teorinya Otto Haggen itu ngambil dari dirimu secara personal. Meskipun ketika aku baca lebih dalam, ada yang enggak, ada yang harusnya lu memasukkan imajinasi lu untuk memberikan arti pada si benda ini. Dan balik lagi pada pernyataan Adam Smith tadi bahwa imajinasi memang lebih sustain, lebih lebih awet daripada mensubstitusi. Kenapa lebih awet? Karena ya kalau kembali pada pembahasan dia yang pertama bahwa imajinasi adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, ya jelas lebih awet men. Memori itu membatasi, substitusi kalau ngambil dari diri personal berangkat dari memori dan itu membatasi. Dan akhirnya dia nggak sustain, kenapa? Karena terbatasi, terbatas. Tapi imajinasi nggak terbatas, imajinasi itu terus bisa tumbuh sehingga karena dia terus bisa tumbuh dan terus bisa hidup, sampai setidaknya kamu tidak mempercayainya, dia akan terus sustain, imajinasi. Lanjut kemudian dia bilang gini, memori, ingatan mungkin akan kering, tapi imajinasi ketika disiplin dan spesifik jadi tak terbatas. Ini sebuah pernyataan yang menarik. Ingatan mungkin kering. Ini yang sering terjadi pada banyak aktor. Terlalu sering menggunakan ingatan personalnya yang sedih-sedih, sampai akhirnya dia ngerasa bahwa dia udah baal sama ingatan sedih itu. Pernah terjadi padamu? Itu pernyataan Adam Smith soal memory may dry up, but the imagination. Tapi imajinasi, ketika dia disiplin, ketika dia spesifik, dia bukan cuma harus spesifik, dia harus disiplin. Artinya dia harus continue dibangun terus-terusan. Ketika kamu latihan imajinasi di Aku Aktor rutin, salah satu prinsip yang selalu ku bilang adalah ketika kamu ngelihat satu benda di sana, kamu harus terus-terusan menyatakan bahwa ada bendanya di sana. Dan bukan cuma ada bendanya untuk membuatnya kuat, tapi juga spesifik. Kalau kamu ngimajinasiin kursi di depan, misalnya aku ngimajinasiin anjing di sini. Oke? Aku harus memposisikan bahwa ada anjing di sini. Dan secara disiplin terus-terusan menyatakan bahwa ada anjing di sini sampai dia bergerak entah kemanapun dia bergerak. Tapi aku juga harus spesifik. Anjingnya warna apa, bentuknya kayak gimana, rambutnya kayak gimana, bulunya warnanya apa, dia lagi ngelihat kemana, harus spesifik. Dan ketika dia spesifik, imajinasi jadi tidak terbatas. Itu yang dimaksud dengan tidak terbatas. Dia jadi hidup, dia jadi ada di sini. Ketika dia ada, dia tidak terbatas. Lalu di pernyataan berikutnya, ini jauh lebih menarik lagi karena ternyata menurut Adam Smith setidaknya, teman-teman boleh tidak setuju, tubuh merespon imajinasi. Pernah nggak lu melakukan satu imajinasi tertentu, latihan imajinasi dimanapun deh, lalu tiba-tiba tubuhmu merespon imajinasinya. Pertanyaannya, imajinasi muncul dulu atau respon tubuh muncul dulu? Pasti imajinasinya dulu. Kamu membangun dulu imajinasinya, lalu kamu merespon imajinasinya. Dan tubuh tuh merespon imajinasi. Dan ini pernyataan yang menarik banget, tubuh tidak merespon memori. Gini, imajinasi itu kan awalnya nggak ada ya, adalah sesuatu yang tidak ada. Lalu kemudian kamu membayangkannya sehingga dia jadi ada. Ketika dia sudah ada, bukankah dia jadi sama seperti realitas yang ada sekarang ini ketika aku sedang bikin podcast ini? Dan bukankah realitas ini yang memberikanku impuls sehingga muncullah emosi? Oke, paham ya? Jadi the body responds to imagination. Lalu dia juga bilang bahwa your imagination has, imajinasimu punya range yang lebih luas. Dan ketika kondisinya hidup, ketika taruhannya jelas, taruhan atas karakternya jelas, taruhan karakternya jelas, stake-nya jelas. Ketika dunianya secara kaya diimajinasikan, tubuhnya otomatis akan merespon. Jadi ketika kamu berimajinasi atas peristiwa tertentu, dan imajinasi itu bukan cuman sekedar mengadakan sesuatu yang tidak ada. Misalnya awalnya di sini nggak ada pot, terus kamu imajinasikan di sini jadi ada pot. Bukan cuman itu, tapi mengimajinasikan juga sudah ada potnya, lalu kamu imajinasikan pot ini punya siapa?
pot ini punya sejarah apa, itu juga bagian dari imajinasi. Dan seperti yang dibilang sama, eee, si Adam Smith, dia bilang kalau kalau kondisinya hidup ya, kalau stake-nya jelas, kalau dunianya dibangun dengan kaya, tubuh pasti akan merespon. Kamu jadi nggak perlu berpikir how to act, karena imajinasinya dulu kebangun, and then you just respond to the imagination, that's it. Dan terakhir dia bilang bahwa imagination is not a departure from realism. It is its deepest source. Kurang lebih, imajinasi itu sumber dari realisme, sumber dari realitas. Pembahasannya akan sangat panjang ketika kita ngomongin soal realitas ya. Tapi kurang lebih dari semua yang dijelaskan sama Adam Smith, iya, kemerdekaan aktor adalah imajinasinya. Jadi di Stanislavski itu kunci bermainnya adalah imajinasi. Baca deh bukunya, imajinasi kunci bermain. Ada satu bab khusus ngebahas soal imajinasi. Lee Strasberg yang lu sebut method acting, kuncinya imajinasi. Salah satu contoh latihannya hot coffee. Tujuannya untuk membuat imajinasi yang spesifik. Meisner, imajinasi. Hampir semua metode keaktoran itu imajinasi. Adler, imajinasi, semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang, terutama dalam perkembangan yang sekarang, tidak ada yang menggunakan ingatan untuk bermain. Tapi mereka menggunakan imajinasi untuk membuat tubuhnya merespon sehingga tubuhnya akan merespon dan berlaku sebagaimana imajinasi yang sedang dia bangun. Dan ingat bahwa imajinasi tidak selalu memunculkan benda yang tidak ada, tapi juga memberikan arti pada benda yang sudah ada. Dan bukan cuma pada benda, pada orang, pada lingkungan, pada suasana, pada suhu, pada cahaya, pada apapun yang ada di sekitarmu ketika kamu sedang bermain. Kurang lebih begitu. Terima kasih karena telah mendengarkan, podcast kami dan telah menonton podcast kami. Jangan lupa seperti biasa, kalau kalian nggak setuju, nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan soal imajinasi, soal bagaimana latihan imajinasi, tulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita akan bikin, apa namanya, video untuk ngebahas soal latihan imajinasi dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa, karena saya tidak ditemani oleh aktor-aktor keren yang biasanya ada, saya Ben Bening menunggu teman-teman semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video aku aktor berikutnya. Viva Aktor.